Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai listrik arus searah. Nah, mengapa kita perlu belajar tentang listrik? Karena kalian lihat alat-alat elektronik yang ada di rumah kalian atau di sekolah itu banyak menggunakan arus listrik. Nah, arus listrik dibagi dua, yaitu arus listrik searah dan arus listrik bolak-balik. Arus listrik PLN itu biasanya adalah arus listrik bolak-balik. Kemudian sumber arus listrik searah adalah dari baterai dan dari api. Ada pepatah yang mengatakan bahwa semua yang mengalir itu berasal dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah. Harusnya ilmu harta juga seperti itu. Nah, kalian pernah menyalakan radio, HP, laptop, dan perangkat elektronik lainnya kan? Tentunya pernah. Maka sangat penting untuk mempelajari materi ini. Nah, di sini kita akan membahas mengenai arus, tegangan, hambatan, dan faktor-faktor yang mempengaruhi hambatan itu. Pembahasan yang pertama adalah berkaitan dengan arus listrik. Nah, arus listrik ternyata berkaitan dengan muatan negatif atau elektron yang mengalir. Nah, perlu diketahui bahwa arus listrik itu mirip dengan arus air pada pipa. Arus listrik yang mengalir pada pipa dikenal dengan arus listrik searah atau DC. Tapi kalau arus listrik yang mengalir bolak-balik dikenal dengan arus listrik AC atau bolak-balik. Persamaan arus listrik kita kenal dengan I sama dengan I per T. Untuk I adalah arus, kemudian I adalah muatan, dan T adalah waktu. Artinya apa? Arus listrik adalah banyaknya muatan yang melewati tenaga listrik pada periode tertentu. Pembahasan yang kedua adalah berkaitan dengan tegangan listrik. Jadi ada perbedaan antara titik positif dan titik negatif sehingga arusnya mengalir. Nah, beda potensial didefinisikan sebagai energi yang dibutuhkan untuk memindahkan muatan satu volum. Nah, muatan satu volum ini adalah muatan positif pada elektron yang mengalir. Jadi harusnya tegangan negatif ya, tapi enggak seperti itu. Rumusnya adalah V sama dengan E per Q. Dengan V adalah voltase, E adalah energi, dan Q adalah muatan. Nah, muatan tadi kenapa dia negatif yang mengalir? Karena pernah disampaikan oleh Benjamin Franklin pada abad 18 dan itu dibantah oleh ilmuwan abad 19 yang mengatakan bahwa elektron yang mengalir bukan positron. Pembahasan yang ketiga adalah berkaitan dengan hambatan listrik. Nah, hambatan listrik ini misalnya adalah ada air yang mengalir di pipa, kemudian tengahnya dibuat dengan support, jadi terhambat arusnya. Pertama kali disampaikan oleh namanya John Ohm, fisikawan asal Jerman, dan merumuskan dengan istilah hukum Ohm, yaitu I sama dengan V per R di arus, V tegangan, R hambatan. Ya, materi yang terakhir adalah berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi hambatan listrik. Ada 3 faktor yang mempengaruhi hambatan listrik. Yang pertama adalah bahannya. Bahan satu dengan bahan yang lain berbeda. Tembaga lebih kecil hambatannya dibandingkan dengan silikon dan seterusnya. Faktor yang kedua adalah semakin panjang kawat atau pengantar atau konduktor, maka semakin besar hambatannya. Faktor yang ketiga adalah luas penampang. Semakin besar luas penampangnya, harusnya gampang mengalir. Istilahnya luas penampang itu adalah jalan yang dilewati. Rumusnya adalah R sama dengan Rho kali L per A. R hambatan, Rho adalah hambatan titik atau titik bahannya, itu hambatannya berbeda. L adalah panjang konduktor atau kawat, A adalah luas penampang. Selain dari bahan dan ukurannya, resistor juga mengalami perubahan jika suhunya berubah. Hal ini dipengaruhi oleh sifat-sifat dari pemuaian. Delta R sama dengan R0 kali alfa kali delta T. Alfanya adalah koefisien hambatan jenis. Kemudian delta R-nya adalah perubahan hambatan. Sehingga R akhir atau hambatan akhir adalah R0 dikali ditambah perubahan hambatan. Nah, dari pembahasan tadi kita bisa mereview beberapa rumus. Yang pertama adalah arus. Arus ini adalah I sama dengan I per T. Kemudian tegangan P sama dengan E per I. Hukum Ohm sama dengan I per I sama dengan P per R. Hambatan jenisnya adalah R sama dengan Rho L per A. Dan hambatan secara kita review adalah delta R sama dengan R0 kali alfa kali delta T.
hari ini. Nah, oleh karena itu silakan buka buku fisikanya, buku fisika relatif ya, halaman 10 sampai 11 nomor 1 nomor 2. Silakan dikerjakan, tulis jawabannya di buku Anda, kemudian upload di buku kelas. Nah, untuk pembahasan berikutnya kita akan membahas mengenai cara mengukur arus dan tekanan. Kemudian kita juga akan belajar mengenai unit 1 dan unit 2. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.